3, 2, 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi teman-teman Booster. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Hari ini Bonsai Terapan akan program lanjutan untuk bahan sancang mame ya teman-teman. Kita akan melakukan press cabang dan juga mungkin akan penambahan cabang atau strategi atau teknik untuk menambah percabangan pada bagian yang kosong ya. Mungkin saya akan melakukan teknik okulasi. Simak terus videonya teman-teman, ikuti sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Mari simak videonya. Ini dia teman-teman, di depan layar sudah ada bahan sancang ya, yang proyeksinya akan kita jadikan size mame. Ini usia sekitar 1,5 tahun hampir ya teman-teman, sekitar 15 bulan dari stek sebesar rokok ya, stek pucuk ya dulu awalnya. Mari kita coba bongkar untuk bersihkan, untuk melihat perakarannya dulu, baru kita akan lanjut tahap pengepresan batangnya teman-teman, atau cabangnya ya. Cabang pertamanya kemungkinan besarannya sudah cukup, ini kita akan press pendek untuk mencari percabangan dua. Yang satu akan kita jadikan anak cabang, kemudian salah satunya nanti akan kita jadikan terusan cabangnya ya. Simak terus videonya teman-teman, kita coba bersihkan dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Setelah kita bersihkan medianya atau sebagian medianya, kita korek ya, kemudian saya menggunakan air agar tidak terlalu merusak perakarannya. Kondisinya sangat subur ya teman-teman untuk sancang ini, meskipun hanya di pot plastik ya. Ini dulunya saya ground di tanah ya teman-teman. Setelah mencapai batangnya sudah lumayan cukup untuk besaran pohon target mame, lingkarnya ini mungkin sekitar 20 ya. Kemudian saya pindah ke pot plastik, dan program lanjutan untuk tanganan, pembesaran tangan dan terusan mahkotanya saya program di pot plastik ya. Pembandingnya korek ini ya teman-teman ya, seperti itu, kisaran lingkar 20 ya. Selanjutnya kita akan melakukan sortir akar teman-teman, karena banyak sekali akar serabut yang posisinya kurang tepat ya, harus kita bersihkan atau kita melakukan penyortiran. Mari kita cek lebih dekat teman-teman untuk perakarannya. Dulu pernah saya tahap ya teman-teman, untuk akarnya pernah saya press pendek, kemudian ini juga saya press pendek, tapi sayangnya ini untuk pertumbuhannya belum banyak ya akar serabutnya. Tetap akan kita tunggu untuk kedepannya, untuk mencari anak akar atau percabangan akarnya agar proporsinya lebih enak ya ke depannya. Kemudian ini ada akar besar, kemungkinan 1-2 bulan lagi akan saya press pendek di sini. Sementara belum saya press karena batang yang ini tangan pertama nanti akan saya press, jadi akarnya jangan dulu ya, harus beriringan ya, artinya bergantian teman-teman. Misal kita press akar, untuk cabangnya jangan kita press. Misal kita press cabang, akarnya jangan kita press, agar pertumbuhannya tetap stabil ya, tidak macet atau tidak mengurangi daya tumbuhnya teman-teman. Seperti ini, tunas-tunas liar di bawah ini sebaiknya kita hilangkan ya teman-teman. Ini juga ada tunas liar karena kondisinya sekarang musim penghujan, banyak sekali tunas-tunas baru yang tumbuh ya. Setelah berapa bulan lalu masih musim panas,
dan 2 bulan terakhir masuk musim penghujan ya teman-teman. Akar-akar liar seperti ini juga kita hilangkan saja, akar serabut ya, yang tidak pada posisinya atau yang sekiranya kita inginkan ya. Usahakan seleksi akar secara rutin ya teman-teman, mungkin 2 atau 3 bulan sekali kita lihat pertumbuhannya juga. Bila mana perlu dilakukan pemotongan akar atau penyortiran akar, bisa segera kita atasi ya. Ini konsepnya formal ya teman-teman, formal atau informal lah mungkin, tapi lebih condong ke formal ya. Untuk tangan pertamanya ini dulu pernah saya press pendek ya teman-teman, karena proporsinya terlalu sejajar dengan tangan keduanya. Saya press ulang pendek mencari titik tumbuh yang bagian bawah, akhirnya tumbuh ini dan perkembangannya sangat pesat ya. Syukur alhamdulillah cukup cepat untuk perkembangannya. Maka kita akan press pendek lagi di sini. Ini akan jadi cabang, anak cabangnya kita besarkan, kemudian cari kita titik tumbuh lagi untuk terusan cabangnya ya. Mari kita langsung press saja untuk tangan pertamanya. Dalam melakukan pengepresan sebaiknya kita lakukan atau kita kasih jarak ya teman-teman, atau spasi atau interval lah namanya, agar tidak terjadi mati ujung ya. Misalnya ada mati ujung pada mata tunas yang kita inginkan titik tumbuhnya tidak terjadi kering ya. Kita kasih jarak dulu, bila mana nanti sudah ada titik tumbuh dan kondisinya cukup baik atau normal, baru kita press pendek lagi. Kita rapikan dengan kergut atau cutter atau alat apapun yang sekiranya bisa untuk merapikan ya. Size nya mame, targetnya sekarang mungkin masih sekitar 8 atau 9 cm ya teman-teman pada titik ini ya. Ini untuk terusan alur mahkotanya akan kita press pendek lagi nanti, mencari cabang yang ke arah sini belum ada karena ini masih kosong, atau mungkin lebih tepatnya di sini harus ada cabang lagi ya teman-teman, untuk mengisi kekosongan sebelah agak depan samping ya, samping kiri dan condong ke depan ya. Atau kita bisa melakukan okulasi atau grafting ya, nanti mungkin akan saya coba grafting teman-teman, karena di sini sepertinya tidak ada mata tunas. Akan kita grafting saja di sini untuk mencari cabang atau mengisi kekosongan cabangnya. Saya buatkan simulasinya ya teman-teman, mungkin di sini lebih tepatnya nanti untuk cabang selanjutnya terlihat ya teman-teman ya, di sini ya, untuk mengisi kekosongan. Barangkali teman-teman punya bahan yang seperti ini, bisa diprogram mame atau konsep formal atau informal sesuai bahan yang teman-teman punya ya. Di sini pun saya terapkan hanya berbagi pengalaman dan juga sedikit strategi barangkali untuk melakukan okulasi atau press batang atau percabangan pada bahan yang kita punya ya, khususnya pada kali ini sancang. Jadi untuk teman-teman pemula jangan ragu-ragu untuk melakukan program sejak dini ya, karena bahan yang kita program dari awal itu tentu hasilnya akan lebih maksimal teman-teman. Simak terus videonya, saya akan melakukan seleksi akar, kemudian nanti kita akan videokan untuk okulasinya teman-teman. Seperti ini teman-teman, setelah saya melakukan sortir akar ya,
dan tadi kita sudah melakukan pengepresan di cabang pertamanya. Di sini saya juga menggunakan bantuan kawat ya teman-teman, untuk menjepit akar agar tetap pada posisi yang kita inginkan ya. Tadi juga ada tunas-tunas liar dari bawah, juga sudah saya press, saya hilangkan. Jadi seperti ini untuk kondisi saat ini. Selanjutnya akan kita program lagi tetap di polybag ya, atau pot plastik ya. Seperti ini teman-teman. Terlihat ya teman-teman. Di musim penghujan sudah banyak sekali lumut-lumut ya teman-teman. Sebaiknya kita sikat kalau sempat, dan juga aplikasi fungisida ya, dicampur insektisida sedikit biar kondisinya tetap prima. Lumut-lumut itu atau jamur-jamur yang menempel itu tidak mengganggu pertumbuhan. Jadi nanti kita akan tempel di sini teman, tepat di sini untuk cabang yang ke sini ya. Rata-rata akarnya sudah pernah saya press ya, saya tahap ya teman-teman. Seperti ini juga sudah saya tahap beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang bagian depan ini juga sudah saya tahap, ada 3 ini. Samping juga sudah saya tahap. Kebetulan yang ini masih menunggu titik tumbuh yang tepat ya teman-teman, karena tadi banyak sekali akar serabut. Ini nunggu besar dulu, kita pelihara dulu agar kedepannya bisa proporsi dengan akar yang sebelahnya ya, atau terlihat harmonis ya. Selanjutnya akan kita seleksi tunas ya teman-teman. Ini mungkin akan saya buang saja untuk tunas yang di depan ini. Kemudian yang ini akan kita besarkan, nanti akan kita press pendek untuk mencari perpecahannya, dan satu untuk terusan ke arah samping ya, atau cabang keduanya ya. Kita buang saja tunas-tunas yang tidak diperlukan atau posisinya kurang tepat ya teman-teman. Jadi konsepnya formal teman-teman, atau sedikit informal barangkali. Nanti kita akan press pendek di sini, press pendek lagi mencari tunas baru, satu untuk terusan mahkota, satunya untuk cabang mengisi kelengkapan atau tajuk-tajuk kanopinya ya teman-teman. Jadi tingginya masih sekitar 7-8 cm ya teman-teman. Finishnya mungkin sekitar 14 atau 13 cm untuk kedepannya. Dengan lingkar batang 20 cm itu saya rasa cukup ideal ya. Tidak terlalu bugel dan juga tidak terlalu ceking atau terlalu langsing ya teman-teman. Bagian belakang untuk backnya juga sudah ada, saya pelihara 2 tunas. Usahakan untuk bagian belakang itu terlihat teman-teman dari depan ya, untuk membentuk dimensi. Misalnya ini ada ruang kosong, ini ada tunas yang terlihat. Sebentar lagi ini sudah proporsi ya untuk yang belakang ini. Kemungkinan akan kita press mungkin 1 bulan atau beberapa minggu lagi. Dan ini juga sudah lumayan besar, sebentar lagi memenuhi proporsi. Untuk yang depan ini perlu kita besarkan teman-teman, kita los dulu ini untuk pembesaran ini. Jadi langsung saja kita lakukan okulasi atau grafting ya teman-teman. Simak terus videonya. Saya siapkan dulu alat-alat dan entersnya. Kita menggunakan enters dari cabang pohon aslinya ya, agar untuk genetiknya lebih cepat menyatu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan ranting seperti ini ya teman-teman, terlihat ya, atau entres ya, ini kita menyebutnya entres. Dan akan saya balut dengan plastik wrap atau plastik biasa
digunakan untuk pembungkus daging atau pembungkus kue yang sudah saya potong menyerupai solatif ya. Langsung saja kita lakukan wrapping. Untuk entresnya kedepannya tidak perlu disungkup teman-teman, hanya kita wrapping seperti ini. Sudah menjaga kelembapannya sudah terjaga dan tidak terkena air ya apabila kita melakukan penyiraman, baik itu air hujan ataupun pada saat kita siram ya, seperti ini teman-teman. Kebetulan basic saya juga seorang pembibit pohon anggur impor ya teman-teman, jadi saya sudah terbiasa melakukan grafting atau okulasi dengan menggunakan plastik wrap ya. Selanjutnya kita akan sayat di bagian sini teman-teman. Kita sayat sebesar entresnya ya, kalau bisa press ya, semakin presisi hasilnya akan semakin bagus. Kemudian setelah kita grafting, kita teduhkan dulu ya teman-teman, boleh terkena sinar matahari pagi dan sirkulasi udara yang baik, dan sebaiknya jangan terkena air hujan dulu. Untuk setelah grafting jangan kita siram dulu ya, karena tadi sudah kita melakukan, sudah cek akarnya sudah full air, tidak perlu kita siram lagi. Mungkin besok lusa baru atau 3 hari kemudian kita lakukan penyiraman sesuai dengan kondisinya. Misalkan medianya terlihat agak kering, kita siram sedikit saja teman-teman, agar tidak terlalu banyak asupan air dan kelembapan yang menyebabkan pembusukan pada bekas luka atau sambungan okulasi kita ya. Langsung saja kita akan sambung teman-teman, ikuti videonya sampai selesai. Seperti ini teman-teman, bahan grafting kita atau sayatan kita lakukan penyayatan model V seperti ini ya. Selanjutnya langsung saja kita akan tempel pada sayatan kulitnya yang tadi sudah saya sayat menggunakan cutter ya. Gunakan alat setajam mungkin teman-teman, kemudian kita tempelkan perlahan, kalau bisa sangat presisi ya, seperti itu. Terlihat ya teman-teman. Oh sorry teman-teman, ternyata jaraknya ini terlalu jauh, akan kita press lagi agar semakin sesuai dengan titik tumbuh yang kita inginkan ya. Ya, sudah saya lakukan penempelan teman-teman, terlihat ya, ini tempelan saya harapkan nanti ada mata tunas yang ini akan tumbuh tunas baru dan sambungannya berhasil, sehingga melengkapi percabangan yang ke arah sini ya, untuk sedikit ke samping kiri dan agak ke depan ya. Langsung saja setelah ini kita akan balut dengan perkuat dengan plastik wrap ya teman-teman, yang tadi sudah saya bicarakan di awal video. Simak terus video. Teman bisa menggunakan plastik es ya, atau plastik yang bisa sekiranya kuat untuk melakukan penempelan atau pengikatan entresnya. Jadi untuk kesempatan kali ini barangkali itu saja yang bisa saya terapan sharing kepada teman-teman ya, khususnya teman-teman pemula terus berkarya, terus menanam. Dan untuk teman-teman yang sudah senior, kembangkan karyanya agar kedepannya bonsai Indonesia lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata bonsai terapan mohon maaf.
Salam booster, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.